salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa menjalankan perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadisnya, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mau bahagia di dunia, caranya dengan ilmu. Dan bagi barang siapa yang mau bahagia di akhirat, juga caranya dengan ilmu. Dan bagi barang siapa saja yang mau bahagia di dunia dan akhirat, juga caranya dengan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang diberkati dan dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang baik dan penuh keberkahan ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian Hadarah Wassaqafah Al-Islamiyah, peradaban dan kebudayaan Islam, dengan kitab Imam Al-Muqaddimah karya Imam Ibnu Khaldun rahimahullahu ta'ala anhu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan subuh kali ini kembali kita akan melanjutkan bacaan kita dengan pasal yang ke-6, Al-Faslu As-Sadisu fi anna mu'anata ahlal hadri lil ahkami mufsidatun lil ba'si fihi. Ketaatan dan kepatuhan maupun ketentukan penuh masyarakat yang hidup di perkotaan kepada hukum dan aturan, kadang-kadang itulah yang membunuh daya tahan dan juang mereka dalam menghadapi kehidupan, zahibatun bil manfaati minhu, dan itu pada akhirnya akan menghilangkan segala potensi yang ada pada diri masyarakat yang hidup dalam perkotaan itu sendiri. Jadi manusia itu potensinya Bapak Ibu akan keluar jika dia ditekan, jika dia dalam keadaan sulit. Tapi jika semuanya diatur dengan aturan, dengan hukum, semuanya berjalan seperti yang dikehendaki baik oleh penguasa ataupun oleh masyarakat itu sendiri, biasanya daya survive manusia itu tidak akan muncul, tidak akan keluar. Jadi manusia yang kuat selalu ditempa dalam keadaan yang keras, seperti seorang nahkoda kapal yang hebat selalu dilahirkan melalui samudra yang penuh ombak dan badai. Tidak pernah nahkoda hebat itu lahir dari laut yang tenang. Begitu juga kita Bapak Ibu sering dulu waktu kecil
tidak pernah bisa melompat satu pagar yang tinggi kecuali ada hewan yang datang dan mengancam kita. Dikejar anjing, pagar 3 meter yang seharusnya tidak pernah lewat pada hari itu bisa kita lewati. Itu memang sudah genetiknya manusia seperti itu. Maka di dalam keluarga-keluarga yang hebat, orang-orang sukses, biasanya semangat survive dalam kehidupan itu ditularkan sama kedua orang tuanya sejak dini dan masih. Ada orang yang bertanya, itu memang apa bisnis itu bakat secara genetik ada sama orang Tionghoa dan tidak ada orang sama orang yang lain, atau kalau di Aceh cuma ada sama orang Pidi, selain Aceh Pidi tidak punya bakat bisnis? Sebenarnya tidak, Bapak Ibu, semua orang punya bakat yang sama. Tetapi di keluarga Tionghoa atau di keluarga Pidi, penularan semangat berbisnis itu sudah dilakukan sejak dini dan dilakukan oleh kedua orang tuanya secara masif. Saat orang tuanya dagang, butuh bantuan, otomatis anaknya ikut bantu. Saat orang tuanya ke belakang, ada kebutuhan, maka anaknya yang menjadi orang terdepan dalam melayani customer. Jadi penularan itu dilakukan sejak dini. Di meja makan yang diomongkan masalah bagaimana bertahan hidup, mencari rezeki, berdagang dengan baik. Jadi ditularkan virus baik itu oleh kedua orang tuanya bahkan sejak usianya dini dan dilakukan secara masif. Begitu juga biasanya anak yang baik secara pendidikan itu punya latar belakang kedua orang tua yang juga baik secara pendidikan. Kenapa? Karena pendidikan itu sudah ditularkan melalui aktivitas sehari-hari orang tuanya sejak dini kepada anak-anak mereka. Lihat ayahnya bangun pagi, nggak mungkin anaknya nggak ikut bangun pagi. Ya, gimana kita mau minta anak kita bangun pagi? Ayahnya aja, ibunya aja bangun kesiangan. Ya. Setelah bangun pagi dilihat ayahnya, ibunya sudah kemas-kemas, sudah beres rumah, sudah masak, sudah mandi. Maka anaknya secara tidak langsung ikut tertular. Nah, keadaan-keadaan itulah Bapak Ibu yang membuat orang punya nilai positif lebih daripada orang yang tidak berada di lingkungan seperti itu. Nah, kadang-kadang hidup kita di kota karena semuanya sudah berjalan secara teratur sehingga menurunkan insting juang dari manusia itu dalam menjalani kehidupan. Seperti yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, wa dzalika annahu laisa kullu ahadin malika amri nafsi. Dan itu juga disebabkan pada saat masyarakat hidup di perkotaan, semua gantungan hidupnya semuanya sudah diatur dengan baik oleh orang yang diberikan mandat oleh penguasa. Rusak jalan sudah tahu mau nelponnya kemana, kalau sakit sudah juga tahu hotline-nya di nomor berapa, ya. Ada kebakaran tinggal telepon pemadam kebakaran, semuanya sudah diatur sedemikian rupa. Idh ar-ru'asa'u wal umara'u al-malikuna li amrin nas qalilun binisbati ila ghairihi. Para pemimpin, para penguasa, al-malikuna li amrin nas, yang diberikan wewenang untuk mengurus kebutuhan masyarakat banyak, tentu jumlah mereka sedikit dibandingkan masyarakat. Gak bisa terbalik, Bapak Ibu. Gak bisa yang ngurus lebih banyak daripada yang diurus. Itu kolaps. Ya, jadi negara itu atau suatu masyarakat bertamadun
akan jatuh, akan balik. Nah, kalau yang mengurusnya jumlahnya lebih banyak dengan orang yang diurus. Ya, coba lihat Bapak Ibu, tidak usah kita sebut di mana pemerintahan, baik di tingkat negara atau pemerintahan di tingkat provinsi, pemerintahan di tingkat kabupaten kota, ketika stafnya, kalau di Indonesia berarti ASN-nya lebih banyak secara rasio daripada masyarakat yang diurus, pasti pemerintahannya kolaps. Membiayai belanja pegawai itu membutuhkan biaya besar Bapak Ibu. Jadi akhirnya APBN kalau di tingkat negara, APBD kalau di tingkat pemerintah daerah habis tersedot bukan untuk menyejahterakan masyarakatnya, tapi untuk menggaji karyawan, staf ASN yang belum tentu mereka juga produktif. Ya kan? Itu sama sekali tidak baik. Dan ini biasanya terjadi terutama dalam masyarakat yang hidup di perkotaan, gantungan hidupnya di situ. Ya kan? Ini yang dikeluhkan oleh Imam Ibnu Khaldun sejak dahulu, ya, hebatnya beliau itu 1000 tahun yang lalu sudah membaca gejala-gejala seperti itu. Masyarakat di kota lebih senang menggantungkan hidup kepada penguasa, kepada pemerintah, kepada negara, daripada harus survive, bertahan hidup, berjuang hidup dengan cara mereka masing-masing. Kalau di masyarakat kampung, Bapak Ibu mau kerja di pemerintahan apa? Kantor nggak ada di kampung. Akhirnya mau nggak ada opsi, no option, kecuali berjuang. Apa jadi petani, apa jadi pekebun atau ternak hewan, ya. Tapi mereka harus berjuang. Kalau cara berjuang mereka baik, dengan manajemen yang baik, ya, dengan tata kelola yang baik, maka mereka jadi orang hebat. Tapi di kampung nggak ada yang menularkan ilmu-ilmu manajemen itu, Pak. Panen besar, uang banyak, akhirnya jalan sana, jalan sini, uang yang seharusnya bisa dihemat, kemudian dipakai untuk investasi, misalnya beli sawah baru. Ya, dengan sawah baru tahun depan dia bisa menggandakan hasil dari tahun sebelumnya, dapat lagi hasil panen, beli lagi yang lain. Nah, ini biasanya nggak terpikir oleh masyarakat kampung. Yang tragisnya lagi Bapak Ibu, sebagian masyarakat kampung atau bahkan di kota itu ingin convert, ingin pindah profesi. Lihat orang kota ini kok rapi ya, pagi-pagi rapi, bersih, pakai baju pakai baju dinas, wangi. Nah, mereka juga akhirnya berusaha bagaimana caranya anak mereka juga bisa seperti pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat di perkotaan, tanpa mengetahui bagaimana cara masuknya. Pokoknya asal bisa masuk, apapun cara dihalalkan. Saya pengalaman pribadi Bapak Ibu, ada jamaah minta pinjam uang lebih kurang 100 juta rupiah. Saya tanya dulu, buat apa? Anaknya ini mau masuk ke salah satu instansi pemerintahan Bapak Ibu, ASN, TNI, Polri, mau masuk ke situ, tapi harus bayar 100 juta. Saya nasihati, Pak, bukannya saya nggak mau minjamin, apalagi Bapak ada hubungan saudara dengan saya. Tapi nasihat saya, kalau segitu diminta, lebih bagus uangnya kasih modal buat anak Bapak, biar dia berbisnis, daripada harus nyogok, belum tentu juga lewat, kan bisa jadi ditipu anak itu. Atau setelah lewat Bapak Ibu, segitu 100 juta rupiah, dia harus bekerja berapa tahun untuk mengembalikan modal itu. Gaji ASN paling 2-3 juta kalau masih CPNS. Ya, setelah 2 tahun ikut pajak, ya kan, baru naik dikit gajinya itu jadi 3 juta lebih. Kalau ada tunjangan sini dan situ, untuk mempercepat balik itu dia harus main SPPD manipulatif, pergi dinas
5 hari, ya, tulisnya pulang 3 hari, harus naik seperti itu. Apa? Ya, tapi di masyarakat kita gitu, dan itu bahkan Pak Deci, Bapak Ibu, yang lakukan itu. Saya nasihati beliau, jangan Pak, lebih bagus duitnya ini dipakai untuk modalin anak Bapak usaha, ya, daripada harus nyogok ke sana ke sini. Kan 100 juta itu angka yang besar Bapak Ibu. Nah ini termengset Bapak Ibu di masyarakat kita, bahkan di kalangan orang terdidik. Mau dia melakukan seperti itu demi, kalau bahasa Al-Quran, yashtaruna bi ayatillahi samanan qalila, dia jual kepentingan abadi dengan kepentingan sesaat. Itu mau dia lakukan seperti itu, ya. Bahkan yang lebih tragis, kalau di kampung itu rela kadang-kadang sebagian orang tua jual ini jual itu, jual sawah, jual kebun, atau bahkan ada yang gadai rumah, demi bisa nyogok anaknya masuk ke instansi pemerintahan yang belum tentu akan membawa banyak manfaat kepada anak dan keluarga itu di kemudian hari. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tentu ini sangat tidak benar, ya, secara agama, secara sosial, atau bahkan secara logika sederhana kita. Dan ini sejak dahulu dikritik, ya, oleh Imam Ibnu Khaldun menjadi kelemahan. Dan bagi masyarakat yang hidup di perkotaan, ini kelemahannya. Azru asa wa umara al-malikuna li amrinas, para penguasa, pemimpin, orang yang mengatur jalannya kehidupan publik, atau disebut government, pemerintah, qalilun, jumlah mereka itu sedikit, binisbati ila ghairihim, kalau dibandingkan dengan orang yang mereka pimpin, ya, jumlahnya pasti harus lebih banyak masyarakat daripada orang yang bekerja mengurus masyarakat. Faminal ghalib ayyakuna al-insanu fi malakati ghairihi wala budda, dan sudah menjadi hukum kebiasaan, ya. Ya, faminal ghalib, ya, sudah menjadi hukum kebiasaan. Faminal ghalib, maka pada umumnya atau menjadi hukum kebiasaan bagi manusia, ayyakuna insanu fi malakati ghairihi, manusia yang lain itu selalu berada di bawah otoritas manusia yang lain, ya. Satu manusia selalu berada di bawah wewenang dan pengaturan dari manusia yang lain, walaupun dan itu tak terelakkan. Kita ini Bapak Ibu jadi masyarakat dari kampung tempat kita tinggal, di mana kampung itu dipimpin oleh satu kepala kampung yang di Aceh disebut Geci, ya kan? Nah, jadi manusia pada umumnya sudah menjadi hukum kebiasaan ayyakuna insanu fi malakati ghairihi, dia selalu berada di bawah pengaturan dan kekuasaan orang yang lain, walaupun dan itu tak terelakkan. Fa'inkanat al-malakatu. Nah, di sini yang pentingnya itu sudah menjadi hukum kebiasaan. Tapi pilihannya kemudian, apakah kita di bawah penguasa yang benar atau di bawah penguasa yang zalim? Nah, itu yang masalah. Fa'inkanat al-malakatu rafiqatun adilatun la yu'ani minha hukmun walamatun wasaddun karena nasu min tahti yadiha mudillina bima fi anfusihim min syaja'atin au jubnin. Jika manusia itu beruntung berada di bawah penguasa rafiqah yang penuh kasih sayang kepada masyarakatnya. Saya kadang-kadang Bapak Ibu mengagumi orang kafir lebih daripada orang beriman, ya. Saya baca itu autobiografinya Lee Kuan Yew, Perdana Menteri pertama Singapura dan bapak pendiri Singapura. Saat itu kan Singapura diusir sama persemakmuran Malaysia.
Bukan Singapura yang minta visa, Bapak Ibu, diusir. Karena Lee Kuan Yew itu mengeluarkan satu ide yang cukup berbahaya bagi eksistensi bumi putra di semenanjung Malaya. Jadi bumi putra itu seperti kita namanya pribumi, ya. Kata Lee Kuan Yew, masyarakat Melayu itu bukan masyarakat kelas pertama. Semua masyarakat itu sama, harus sama diperlakukan. Nggak boleh. Di Malaysia kan bumi putra itu punya hak lebih dibandingkan warga keturunan Cina dan India. Nah itu. Tapi Lee Kuan Yew menggagas, nggak ada itu, nggak ada lebih. Bumi putra itu nggak ada lebih dibandingkan Cina dan India. Bahasa Melayu nggak lebih hebat daripada bahasa Cina dan India. Itu yang menyebabkan Bapak Ibu banyak terjadi keributan, chaos di mana-mana. Apalagi Singapura di zaman itu miskin, ya harus disubsidi oleh persemakmuran, dan itu menyebabkan beban negara. Akhirnya singkat cerita ditendang Singapura dari perserikatan, keluar jadi negara merdeka. Nah di situ dia bersumpah atas nama dirinya. Saya mulai hari ini punya dua pilihan. Buat diri saya, anak saya, keluarga saya jadi orang kaya raya, atau akan saya buat seluruh rakyat Singapura kaya bersama dengan saya. Ternyata dia memilih pilihan yang kedua, tidak memilih pilihan yang pertama. Masyarakat Singapura kaya raya bersama dengan pemimpinnya. Kalau dia mau kaya raya sendiri, Pak, gampang sekali. Dia pendiri bangsa, presiden pertama. Kekuasaan tinggal dilanjutkan, diturunkan kepada anak, diubah konstitusi seperti yang terjadi di suatu negeri sana, ya kan? Nah, tinggal ubah aturan. Di saat itu orang bergantung semua pada diri dia, percaya betul sama dia. Ya, Singapura belum ada duit, tapi dia membangun pernah puluhan tahun jadi perdana menteri sehingga menjadi negara yang sangat maju, dan dia betul-betul pegang sumpahnya itu, Bapak Ibu, ya. Kadang-kadang orang Islam sumpah pakai Al-Quran di atas, tapi nanti di belakang lain lagi, ya. Jadi masalah umat Islam itu di istiqomahnya itu kurang. Sumpahnya itu enggak kafah kalau bahasa Qurannya itu, ya. Kalau kata orang Tionghoa, komitmennya itu enggak 24 karat. Jadi Bapak Ibu harus 24 karat, itu baru emas asli kan. Kalau kurang dari 24 karat imitatif semuanya itu. Nah begitu juga kalau manusia beruntung, ya, dikatakan oleh Imam Ibnu Khaldun, fa'ikanat al-malakatu rafiqatun, penguasanya itu punya belas kasih kepada rakyatnya, nggak mikir diri. Kalau mau melakukan sesuatu, pertimbangannya kemaslahatan umat dulu, kemaslahatan umum dulu. Adilatun adil. Ini sebagian pemimpin, Pak. Saya nggak pernah mau bangun kecamatan itu karena saya nggak ada suara di situ. Ini pemimpin tapi masih mikir seperti itu. Kadang-kadang kita cocoknya jadi murid, jadi mahasiswa saya aja dulu lah daripada jadi pemimpin gitu, ya kan? Tapi terjadi, Pak. Nggak pernah mau kecamatan ini itu karena ini itu saya kalah di situ. Saya cuma mau di kecamatan ini. Itu yang masih dendam dia di masa pilkada dulu itu nggak bisa itu. Tapi ya di zaman sekarang yang model-model seperti itu yang jadi pemimpinnya. La yu'ani minha hukmun, ya. Jadi pada saat pemerintah yang berkuasa di suatu daerah itu bersikap simpati kepada rakyatnya, adil, tidak memberatkan masyarakatnya dengan aturan-aturan yang ketat, ya, pajak dinaikin, ya, kan sempat itu di mana itu di Tegal, ya, yang bupatinya itu di demo. Tadi malam saya dengar bupati itu di OTT, ya, kan sempat itu di mana di Tegal itu bupatinya di demo karena pajaknya naik berapa puluh persen. Memberatkan betul itu masyarakat. Pajak PBB-nya semua, PPH-nya dinaikin bersamaan. Waduh itu yang la yu'ani minha hukum, ditindas dengan hukum aturan-aturan yang ketat. Ini nggak boleh, itu nggak boleh.
Ya, wah itu berat. Ya. Walaman pun walasabdun, banyak tidak ada larangan, ya, apa namanya, tidak melarang berlebihan, tidak mengekang masyarakatnya. Nah, jadi karena nasu min tahti yadiha mudillina bima fi anfusihim min syaja'atin aw jubnin. Pada saat itu masyarakatnya dibentuk, karakternya bisa terbentuk dua sekaligus. Bisa menjadi masyarakat pemberani, ya, kalau pemimpinnya itu adil, sayang sama rakyatnya, tidak mengekang rakyatnya dengan aturan-aturan yang ketat, pajak nggak dinaikin, tidak menindas rakyatnya, masyarakatnya adil makmur. Tetapi Bapak Ibu, kata Imam Ibnu Khaldun, kana nasu min tahti yadiha mudillina bima fi anfusihim min syaja'atin aw jubnin. Masyarakat yang akan dilahirkan melalui peradaban seperti itu akan terjadi dua. Masyarakatnya syaja'ah, jadi berani. Masyarakatnya diberi kebebasan seperti itu kan. Kalau sekarang kita nyebutnya negara demokrasi, Bapak Ibu. Masyarakatnya berhak ngomong apapun. Nah, demokrasi itu riuh, masyarakatnya berani kritik pemerintah. Kalau di Amerika itu Bapak Ibu, presidennya bisa dibuat apa-apa aja, ya kan? Dijadiin badut, dilempari tomat, nggak ada itu yang masuk penjara di Amerika itu. Masyarakatnya jadi berani. Kenapa? Nggak ada aturan yang mengekang, nggak ada orang yang dipidanakan, ya kan? Tidak ada yang dikriminalisasi. Kalau di kita ada yang seperti itu, ada yang dipenjarakan atau ada yang dilaporkan ke polisi dan sebagainya. Kalau di Amerika enggak. Nah, maka masyarakatnya itu jadi berani. Kalau pemerintahnya baik, aturannya tidak mengekang, tidak menindas, kemungkinan besarnya produk masyarakat dari peradaban seperti ini boleh jadi dia sangat berani. Dan itu sebenarnya baik, itulah gagasan demokrasi Bapak Ibu. Tapi tujuan demokrasi itu mendemokratisasi ide ketika ruang kebebasan itu dibuka oleh negara. Negara kan memberikan masyarakatnya bebas berpendapat, beride, berkumpul. Sebenarnya yang diharapkan oleh negara itu baik, akan muncul ide-ide yang baik. Bapak Ibu, kalau di ruangan kelas ini saya buat simulasi untuk kita mudah memahami. Di ruang kelas, guru atau dosennya killer, dikit salah murid ditempelin, dipukul, dihina, kau memang bodoh. Tiba-tiba gurunya nanya, siapa di antara kalian yang bisa jawab pertanyaan ini? Ada nggak murid yang mau jawab? Enggak Pak, karena nanti takut dibodoh-bodohin sama dosennya itu. Untuk lo, sana itu gampang itu, hati-hati. Jadi nggak ada itu. Apa murid atau mahasiswanya yang ngomong mau kasih pendapat, nggak ada. Tapi kalau dosennya care, baik hati, ramah, welcome dengan mahasiswanya, semua pendapat diapresiasi, itu meseno. Mahasiswa itu memberi pendapat. Pak saya Pak ini, oh pendapat Anda bagus, walaupun ada sedikit kurang. Nah itu pasti mahasiswa senang. Nah di situ Bapak Ibu terjadi demokratisasi ide. Nah negara demokrasi tujuannya seperti itu sebenarnya. Tapi sayang ketika masyarakat yang belum siap secara ilmu dan pengetahuan, maka yang terjadi bukan demokratisasi ide Bapak Ibu, tapi demokratisasi hoax, berita palsu, hate speech. Karena masyarakatnya yang dipikir itu, ya seperti masyarakat kita lah sekarang Bapak Ibu, ya, yang nggak benar lebih mudah populer daripada hal-hal yang benar. Itu namanya budaya populis. Itu efek samping dari negara yang belum siap penuh untuk berdemokrasi. Negara kita nggak siap penuh. Kenapa? Pendidikan kita rendah, ekonomi kita masih jauh, ya, masyarakat belum mandiri secara ekonomi. Di masa pilkada itu kesempatan cari duit, bukan kesempatan untuk memilih pemimpin yang paling baik. Ya, kalau dulu ada lagu maju tak gentar membela yang benar, kalau sekarang maju tak gentar membela yang bayar. Nggak akan gentar kalau dia mau bayar banyak.
Saya kadang-kadang bingung sama orang kita. Itu Pak Haji pergi ke masjid tiap hari, di calon wali kota ini ada dia, di calon wali kota sana ada juga dia Pak. Di calon wali kota ini kalau duduk di kedai kopi, drone aju Pak, drone yang mana masyarakat drone. Di calon wali kota sana gitu juga ada. Kalau pusri melisan itu badan, ya kan kopiah di kepala, tapi seperti itu cara ngomongnya kan aneh di masyarakat. Itu ciri-ciri masyarakat yang nggak siap secara ilmu, pengetahuan, ekonomi untuk berdemokrasi. Karena yang diperjuangkan dalam demokrasi itu bukan fulus. Kalau yang diperjuangkan fulus itu kapitalis namanya, Bapak Ibu. Yang diperjuangkan dalam negara demokrasi apa? Ide. Ya, bagaimana cara menjadikan satu negara sejahtera makmur. Kalau bahasa Al-Qur'annya memperjuangkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu yang diperjuangkan. Nah, pertama, jadi kalau itu terjadi, negaranya sayang kepada masyarakat, keadilan ditegakkan, tidak ada aturan yang mengekang, pajak nggak dinaikkan, tidak ada kriminalisasi, tidak ada yang dipenjarakan kalau mendapatkan ini, masyarakatnya kan berani. Nah, muncul masyarakat berani. Atau al-jubenin, atau ini dampak yang kedua, jubenin, pengecut. Masyarakatnya akan lahir masyarakat yang pengecut. Kok bisa? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, demokrasi atau kebebasan lebih tepatnya ya, kebebasan yang diberikan oleh penguasa, oleh pemerintah yang kebablasan, yang kelewatan, itu juga tidak akan baik. Akan terjadi free sex, pergaulan bebas, masyarakat lari ke hal-hal yang tidak benar, drugs, narkoba. Itu sebabnya ketika aturannya terlalu longgar, dibebasin masyarakatnya sebebas-bebasnya. Peradaban Amerika kan mengalami yang seperti itu. Maka Cina belajar dari Amerika. Dia nggak mau masyarakatnya seperti itu. Di Amerika, di Cina Pak, sampai sekarang bagi pelajar itu ada jam malam. Ada jam malam. Jadi jangan bilang di Banda Aceh aja berlaku jam malam. Cina lebih ketat. Anak-anak pelajar, sekolah pelajar itu anak-anak yang masih usia SD, SMP, SMA, keluyuran di atas jam 10 malam di Cina, di semua bagian negara Cina itu ditangkap sama polisinya. Bahkan polisi atau bahkan militer, Bapak Ibu, kalau ada anak di Cina itu yang kecanduan main game, kecanduan judi online atau apapun lah yang menyimpang, itu mereka bisa ditangkap dan dimasukkan ke sekolah militer. Kalau di Indonesia kan udah kena hak asasi manusia. Di Cina karena mereka ambil ekonomi kapitalis, tapi politiknya nggak ambil. Mereka bukan negara demokrasi. Ya, mereka negara diktator secara politik, tapi ekonominya kapitalis. Nah, itu hebatnya Cina, berani menggabung antara kapitalisme ekonomi dengan pemimpin yang otoriter. Kata orang Cina, pemimpin nggak boleh didemokrasi, bahaya negara, muncul ketidakstabilan saat pergantian penguasa. Jadi di Cina itu satu partai itu nggak ada ribut, nggak ada demo, nggak ada ini, tapi ekonominya berkembang. Nah, itu kehebatan orang Cina mau menggabung antara satu dengan yang lainnya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, coba kita lihat sekarang di daerah kita syariat, anak-anak itu, apalagi kemarin libur Isra dan Mi'raj. Saya Jumat itu kan pengajian di Masjid Baitul Musyahadah. Itu saya lihat jam subuh itu, anak-anak muda berkeliaran. Dalam hati saya, apa anak-anak ini nggak ada orang tuanya ya? Biasanya kan kalau perantau itu mahasiswa, banyak perantau dari Banda Aceh, mahasiswa itu sudah dewasa. Ini anak-anak usia belasan tahun, umur 13, 15, 16 tahun itu usia SMP itu, berkeliaran malam hari. Ya kadang-kadang duduk sampai subuh di meja kopi. Itu nggak ada masa depan anak-anak seperti itu. Orang Cina yang komunis saja Bapak tahu cara menertibkan anaknya supaya anaknya itu nggak menjadi orang pengecut di kemudian hari. Kita orang Islam anaknya dibiarkan. Maka menurut saya
orang tua seperti ini lebih komunis daripada Cina. Ya, ayahnya itu, bapaknya itu lebih komunis dari Cina. Ya, Cina mau ditertibkan anaknya, anak-anak kita itu dibiarin keluyuran malam, itu tidak benar. Saya ingat betul waktu masih kecil itu kalau nggak pulang maghrib itu rotan udah siap kena cambuk pak di belakangnya. Dan masih digituin sampai kelas 3 aliyah masih digituin. Kalau maghrib nggak pulang itu udah kena cambuk. Memang harus seperti itu. Dia harus ada, kadang-kadang kita harus mengeraskannya, kadang-kadang kita harus melenturkan. Kalau kita terlalu keras Bapak Ibu, nah, maka masyarakat akan tertindas. Tapi kalau terlalu lentur, takutnya masyarakat akan kebablasan dalam kebebasannya. Semoga apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan subuh ini bermanfaat. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang akan kita lanjutkan kembali bacaan kita ini. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrul minallah fatun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.